Kinerja BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara dipertanyakan keturunan Ompu Banggar ada SHM terbit di lahan yang ingkrah. Bukti Nababan keturunan Ompu OP, Banggar Nababan mempertanyakan kinerja Badan Pertanahan Nasional, BPN, Tapanuli Utara, Kec. Tarutung, Kap Tapanuli Utara Taput Sumut. Bukit menyebutkan, BPN menerbitkan sertifikat hak milik SHM atas nama CAS yang bukan keturunan OP, Banggar, padahal sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan lahan tersebut milik OP, Banggar Nababan. Diterangkan bukti, Ambar Bolak merupakan sebidang tanah milik dari OP, Banggar Nababan di Jalan Sadar, Kel, Pasar Siborong, Kec. Siborong Borong, Kabupaten Taput, di mana sampai saat ini terjadi sengketa kepemilikan diduga akibat pengadilan Tarutung sampai saat ini belum melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang diduga telah ingkrah dan keluarga Ompu Banggar sangat berharap agar pengadilan negeri segera melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang ada. Akan tetapi lanjut Bukit, 2 kali putusan sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri Tarutung tahun 1969 maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tahun 1973 selalu memenangkan kepemilikan lahan tersebut atas nama OP, Banggar. Tahun 69 Pengadilan Negeri Tarutung yang saat itu di Balige memenangkan Ompu Banggar. Kemudian tahun 73 Pengadilan Tinggi juga memenangkan Ompu Banggar sebagai pemilik lahan, Terang Bukit. Sementara Rosmawati Nababan juga masih keturunan OP, Banggar menyayangkan sikap dari BPN Tapanuli Utara. Padahal beberapa tahun yang lalu pihak OP, Banggar sudah membuat sanggahan agar pihak BPN tidak menerbitkan SHM di lahan itu. Menurut Rosmawati, tanah Ambar Bolak adalah milik OP, Banggar Nababan dan sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Namun bisa ada sertifikat terbit tahun 2019, di atas tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kenapa ada sertifikat yang timbul di lahan yang sudah ingkrah? Seharusnya pihak BPN mempertanyakan alas hak dari pemohon sertifikat, ujar Rosmawati. Mengetahui ada SHM terbit, maka pihak OP, Banggar meminta BPN untuk melakukan pemblokiran sertifikat tersebut dan pemblokiran sertifikat telah dilakukan oleh BPN Tapanuli Utara baru-baru ini tanggal 21 Mei tahun 2024. Karena itu Rosmawati berharap agar BPN berhati-hati dalam penerbitan sertifikat, agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Sementara Toga Sihotang Kasih Penanganan Perkara tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan terbitnya SHM sesuai hasil penggalian informasi di lapangan oleh petugas. Itu kan petugas menggali di lapangan, sampai sejauh mana informasi yang didapat, ujar Toga Sihotang. Kendati begitu Toga menambahkan, BPN tidak akan pernah menerbitkan SHM ketika tanah atau lahan tersebut berperkara. Oleh karena itu perlu penelusuran, siapa oknum yang memberi informasi yang tidak lengkap sehingga pihak BPN menerbitkan SHM tersebut. Dilaporkan, beberapa kali terjadi bentrokan di lokasi tersebut antara keturunan OP Banggar Nababan dengan pengusaha kayu yang mengatasnamakan CAS pemilik sertifikat yang telah diblokir BPN. Reporter Edward mengabarkan. Masalahnya ini dulu tanah ini dari opung kami kira-kira di masa pemberontakan atau Siliwangi. Ini sebenarnya tempat untuk apa? Digembalakan kerbau. Oh, tempat penjualan kerbau. Di tengah-tengah itu ada kolam. Di kolam ini saya habis istilahnya mau kembali ke rumah, masuk ke kolam baru pulang. Jadi kira-kira tahun 56 sejarah. Nah, jadi masa waktu Siliwangi itu datanglah opungnya Kapten Anton, dibilang laupung kami yang namanya Panguduk mata-mata. Jadi waktu dibilang mata-mata datanglah tentara Siliwangi dipukuli sampai 2 tahun lahan ditinggalkan. Jadi waktu 2 tahun ditinggalkan, tahun 38 ceritanya ditanamlah pinus ini. Nah, karena opung kami, opung Panguduk ini kurang pintar lah. Ya namanya hanya mengembala aja kan. Opung Panguduk namanya dulu. Nah, gelarnya. Jadi dikumpulkanlah pinopernya opung Banggar, makanya naik ke atas. Nah, opung Banggar ini itulah kami tambah.
bapakku si Tua Lukas. Nah, jadi juga lah satu kelompok. Kalau dibilang sekarang kelompok tani kan tahun 63 ada itu berkasnya beberapa orang untuk bekerja di lahan itu. Jadi inilah permulaan terjadi perkara ini. Jadi waktu ditanam pinus ini dibuatlah suatu, kalau dikatakan sekarang udah termasuk fitnah itu sebenarnya itu. Dicabut, dilaporkan. Orang itu sendiri yang cabut, dilaporkan. Jadi bapak kami dulu udah masuk tahun kira-kira tahun 60 apalah, 62 kira-kira begitu. Nah, jadi sesudah masuk itulah mulanya perkara ini sampai sekarang berlarut. Jadi sampai 69 68 dimenangkanlah di pengadilan negeri Daru, masih di Balige. Oh ya, ya. Balige. Nah, jadi 69 putus lah itu kan. Dimenangkan oleh Opu Banggar. Lanjutlah ke tahun 73 banding PT kita menangkan lagi. Apa Banggar juga menangkan? Banggar ya. Jadi entah bagaimana ini right lah putusan aslinya. Tapi kalau masih petikannya kami pegang sampai sekarang. Itulah terjadi sampai sekarang, udah 50 tahun sampai sekarang. Bahkan tahun 2007 kami, ya mungkin kami karena bodoh pada waktu itu masih anak-anak kami masih segini-segini. Belum tahu hukum. Sekarang puji Tuhan lah udah ada yang menolong kami sekarang, bahkan mungkin udah bisa kami makan sekedar lah, bahkan hari-hari yang akan datang Tuhan memberkati. Jadi itulah sampai sekarang 2007 kami masuk gara-gara kebodohan kami lah, aku bilang lah gara-gara kebodohan kami. Tapi sampai sekarang dari 2007 sampai sekarang 16 tahun. Inilah terus yang terjadi berlarut. Bahkan Kapten Anton bisa keluarkan sertifikatnya. Padahal lahan masih dalam sengketa. Jadi merasa itulah sekarang yang kami lanjutkan. Bahkan sampai sekarang terjadi gara-gara sertifikat ini. Banyak yang mau beli kayu, sampai sekarang kayu mau diintimidasi. Ya puji Tuhan lah ada tadi yang pertemuan kami. Mudah-mudahan lah untuk hari-hari depan ada jalan keluar lagi lebih baik. Itu saja yang saya berikan. Tuhan lah yang memberkati. Kira-kira begitu aja lah. Terkait dengan pengadilan. Tadi ada istilah eksekusi. Ya itulah yang kami tunggu Pak, jawaban PN tanggal 14 ini. Ini udah kami susul terus. Oke. Bulan 6. Bulan 6 ya? Iya. Sekarang harapan Bapak apa lah? Ya, biarlah pemerintah melihat jerih payah kami dan kesusahan kami selama 50 tahun ini. Biar pemerintah melihat apa yang terjadi bagi rakyat kecil. Supaya kami diperhatikan, itu aja Pak. Arong sudah bermunai nah? Kami sudah menang di PN dan di PT. Teruskan. Sudah mempunyai ketetapan hukum tetap, sudah inkrah. Ini endingnya. Jadi yang kami tahu, kalau sudah inkrah, otomatis kalau ada sertifikat di dalamnya itu otomatis gugur kan? Iya. Kenapa ada bisa sertifikat timbul di tanah yang sudah inkrah? Iya. Jadi kami menuntut, pertama kami membuat pembatalan ke BPN dengan alasan ini dan itu, jawaban pertama. Lalu kami berpikir apa yang harus kami lakukan? Kami membuat pemblokiran ke BPN. Kalau nggak salah mungkin ada hampir 1 bulan ya. Kalau nggak salah ya, belum ada balasan. Minggu kemarin kami ke BPN, dibilangnya sabar masih berproses. Terus karena ada bentrok lagi di lapangan, kami kembali tadi mendatangi BPN. Terus jawaban mereka apa? Sabar dulu, lagi diproses. Lalu kami memaksakan harus hari ini kami tunggu karena sudah terjadi konflik di lapangan. Kenapa bisa timbul sertifikat di tanah yang sudah inkrah? Seharusnya kan sebagai BPN atau aparat BPN lah maksud saya, seharusnya mereka memperjelas alas hak si Anton ini tadi. Apa alas haknya? Kenapa bisa terbit alas haknya? Apakah memang alas haknya yang salah? Atau mungkin si Anton ini membuat membuat pernyataan sehingga terbit alas haknya. Kenapa bisa BPN mengeluarkan sertifikat? Padahal ini
Sudah pernah kami buat sanggahan, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu lah, sanggahan ke BPN supaya jangan mengeluarkan sertifikat di atas tanah di Jalan Sadar. Dan juga lurah, camat semuanya sudah tahu. Bahkan pernah kami memasang pamflet di sana, kami buat surat pemberitahuan resmi ke Kapolsek, kami dikawal sama Kapolsek, sama anggotanya, sama juga Satpol PP dari kecamatan untuk membuat pamflet bahwa itu tanah Peparan Banggar. Kami jelas tanah Peparan Banggar berdasarkan keputusan ini dan ini. Tetapi yang kami sayangkan, kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat, apalagi saksinya di pengadilan, seakan-akan Pak Hotang ini selalu membenarkan pihak si Anton tadi, kan itu yang nggak bisa kami terima. So, pihak BPN. Kesaksian, ada itu di putusan kesaksiannya. Dan satu, kenapa permohonan eksekusi kami ini sepertinya nggak ada nilainya? Kami sendiri menjalani 16 tahun sudah kami mohon ke PN, ke mahkamah, ke PT, kemana-mana kami sudah bersurat. Bahkan kami langsung ke sana udah beberapa kali. Tapi alasan mereka terus belum dapat berkas perkara hilang. Sementara yang berkas perkara hilang itu adalah PN dan PT. Tapi kenapa jadi masyarakat menjadi korban? Inilah contohnya Peparan Banggar. Sudah Bapak lihat tadi di lapangan bagaimana parahnya kami bersusah payah menghalangi si pemilik tanah yang tidak jelas tadi kan. Kami berperkara sampai ke pidana. Hampir dipidanakan mereka lagi kami kemarin minggu yang lalu di PN. Tapi puji Tuhan kami masih dimenangkan sampai saat ini. Harapan kami kepada BPN dan PN, berhati-hatilah penerbitan sertifikat, dan kepada PN kami mengharap dihargailah kami ini. Mereka yang membuat sertifikat, mereka yang membuat surat-surat kami hilang, kenapa kami yang jadi korban? Kalau bisa mereka pakailah undang-undang darurat tadi. Jangan lagi ada masyarakat yang seperti kami ini. Seperti itulah Bapak yang bisa saya terangkan. Lebih kurang mungkin banyak kata-kata yang salah ya Pak ya.